Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisna Jumhari dengan NIM E1E022190. Di sini kita akan membahas salah satu dari 8 keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Menurut ahli, keterampilan dasar membuka pembelajaran atau yang juga bisa dikenal dengan set induction itu adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh guru dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Nah, dalam mengawali kegiatan pembelajaran, bukankah cukup sederhana, yaitu tinggal masuk kelas dan langsung mulai pembelajaran? Oh tidak. Dalam kegiatan atau aktivitas membuka pembelajaran ini ada 2 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah guru di sini akan berusaha untuk membangun kesiapan mental dan psikis peserta didik agar mereka siap dalam mengikuti pembelajaran pada hari tersebut. Yang kedua adalah bagaimana cara guru ini berusaha untuk memfokuskan perhatian peserta didik agar perhatian peserta didik ini tidak ke rumah, tidak ingin pulang, tidak ingin bermain-main, pokoknya terfokus pada pembelajaran yang akan diberlangsungkan pada hari tersebut. Fungsi dari atau tujuan dari kegiatan membuka pembelajaran itu adalah agar membagikan atau meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Kenapa begitu? Karena ketika kita membuka pembelajaran, di sana ada juga kegiatan untuk memotivasi peserta didik, untuk memberikan perhatian pada peserta didik supaya peserta didik ini termotivasi dan memperhatikan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selain itu, fungsi dari kegiatan membuka pembelajaran ini adalah untuk membagikan gambaran yang jelas mengenai kompetensi apa saja sih yang perlu dicapai oleh peserta didik. Selain itu, di sini juga ketika kita membuka pembelajaran ada diberikan batasan-batasan tugas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik pada hari itu ketika pembelajaran itu dimulai. Nah, teman-teman, di sini apa saja sih komponen dalam membuka pembelajaran? Komponen dalam membuka pembelajaran itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah komponen menarik perhatian peserta didik. Nah, bagaimana cara guru itu dapat menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran yang akan diberlangsungkan? Itu adalah dengan pertama-tama memberikan pemusatan aktivitas. Jadi, aktivitas peserta didik itu akan dipusatkan dalam kegiatan pembelajaran. Caranya itu adalah guru ini dapat memvariasikan suara, posisi, penampilan, dan gerak tubuh mereka ketika mereka itu memulai pembelajaran. Selain itu, ketika memulai pembelajaran untuk menarik perhatian peserta didik, guru di sini juga dapat menyajikan atau menggunakan media pembelajaran yang sifatnya menarik. Salah satu contohnya itu adalah dengan memberikan video-video tertentu. Dalam RPP yang saya susun atau RPP sederhana atau rancangan pembelajaran yang saya susun, saya mempergunakan model pembelajaran problem based learning. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran pertama yang akan saya berikan adalah dengan menyajikan video permasalahan mengenai keberagaman. Apa aja sih permasalahan-permasalahan dalam keberagaman itu? Bagaimana masalah-masalah yang ada dalam keberagaman? Dengan adanya video tersebut dan penggunaan LCD proyektor di sini, peserta didik itu akan tertarik untuk menerima pembelajaran tersebut. Mereka akan tertarik untuk membahas masalah mengenai perang yang ada di sekitar Lombok, perang antar suku yang ada di sekitar Lombok. Mengapa perang itu terjadi? Bagaimana perang itu terjadi? Apa solusi dari perang itu? Apa akibat dari perang itu? Dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, kita ini dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Nah, menumbuhkan motivasi belajar peserta didik ini adalah komponen kedua dalam kegiatan membuka pembelajaran. Caranya itu adalah dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Mulai adanya interaksi antara guru dan peserta didik ini akan memberikan motivasi belajar peserta didik, akan mulai menumbuhkan semangat atau mulai menumbuhkan ketertarikan peserta didik terkait dengan materi yang akan dibelajarkan. Komponen yang ketiga kemudian di sini adalah membuat kaitan dalam pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Apakah di kelas mereka itu terdapat berbagai keberagaman? Apakah ada suku-suku yang berbeda? Apakah ada agama-agama yang berbeda dalam satu kelas? Kemudian selain itu di sini kita juga dapat memberikan kaitan dengan membandingkan pengetahuan baru dan pengetahuan lama yang sudah diterima peserta didik. Dari materi yang sebelumnya sudah diketahui oleh peserta didik terkait dengan keberagaman apa yang ada di sekitar mereka, nah guru ini dapat membuat keterkaitan antara materi tersebut dengan materi yang akan sekarang. Kemudian yang terakhir di sini komponen dari kegiatan membuka pembelajaran itu adalah membuat acuan. Bagaimana cara membuat acuan? Ini dengan cara mengemukakan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik.
Ketika membuat acuan ini, jadi peserta didik itu tahu apa saja yang akan dipelajari, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik itu dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilangsungkan pada hari tersebut. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita mengenai komponen-komponen yang ada dalam kegiatan membuka pembelajaran, saya sudah cantumkan bagaimana pelaksanaan komponen-komponen ini ketika pembelajaran itu dilangsungkan dengan mencantumkan atau dengan melampirkan rencanaan pembelajaran yang sudah saya susun. Di sana sudah terdapat beberapa komponen-komponen dari kegiatan membuka pembelajaran. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai prinsip-prinsip penerapan dalam pembelajaran. Dalam membuka pembelajaran itu terdapat beberapa prinsip. Yang pertama itu adalah prinsip bermakna. Kemudian di sini prinsip penerapan yang kedua itu adalah logis dan berkesinambungan. Jadi setiap unsur kegiatan membuka pembelajaran itu harus direncanakan terlebih dahulu dan sifatnya itu harus berkesinambungan. Jadi tidak bisa loncat antara satu kegiatan dengan kegiatan berikutnya. Kemudian prinsip penerapan yang ketiga itu adalah fleksibel. Nah, guru ini tidak boleh kaku dalam kegiatan pembelajaran, tidak boleh gugup, tidak boleh gagap, dan lain sebagainya. Guru itu harus mampu menguasai apa yang akan dipelajari dan tidak bersikap atau tidak stutter gitu dalam menjelaskan pembelajaran yang akan diberikan. Kemudian guru juga harus ramah, hangat, dan antusias dalam mengungkapkan gagasan apa yang akan dipelajari. Guru tidak bisa masuk ke dalam kelas dan langsung bersikap seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tujuan pembelajaran bla bla bla. Dengan sikap seperti itu, dengan sikap dingin, dengan tanpa adanya suara dan intonasi yang jelas, peserta didik ini akan merasa bosan atau justru takut ketika memulai pembelajaran itu. Oleh karena itu, di sini prinsip dalam penerapan membuka pembelajaran itu, guru harus memulai pembelajaran dengan sikap yang hangat, dengan sikap yang antusias, sehingga peserta didik itu juga akan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, teman-teman, di sini juga ada kegiatan menutup pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan cara mengemukakan pokok-pokok pembelajaran atau kesimpulan atau intisari gitu dari materi yang telah disampaikan. Nah, dari sini peserta didik itu akan memperoleh gambaran dan pemahaman yang utuh. Selain itu, kita juga dapat memberikan dorongan psikologis pada peserta didik. Dorongan psikologis ini bisa terkait dengan motivasi agar peserta didik itu belajar dengan lebih giat, praise atau semangat gitu agar peserta didik ini lebih semangat dalam pembelajaran berikutnya, kemudian memberikan petunjuk atas topik apa yang akan dipelajari berikutnya dan mengadakan evaluasi terkait dengan materi yang baru selesai. Nah, evaluasi yang terkait ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan atau juga memberikan kuis atau tugas baru. Dalam menutup pembelajaran juga terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama itu adalah komponen meninjau kembali atau mereview. Jika kita melaksanakan peninjauan kembali atau mereview itu adalah usaha untuk mengetahui apakah inti pembelajaran yang telah diajarkan sudah dikuasai oleh peserta didik atau belum. Cara yang bisa dilakukan itu yang seperti tadi ketika peserta didik itu membuat kesimpulan terkait dengan apa yang sudah mereka pelajari, di sini guru itu dapat berusaha untuk memvalidasi atau untuk mengkonfirmasi pemahaman terkait dengan apa yang sudah dipelajari. Komponen kedua dalam kegiatan menutup pembelajaran ini adalah menilai atau evaluasi. Nah, penilaian yang dilakukan oleh guru ini sifatnya variatif, bisa memberikan motivasi kepada peserta didik ini agar mereka memberikan pendapat terkait dengan apa yang telah dipelajari, atau guru juga memberikan tes tertulis atau lisan. Yang ketiga itu adalah memberikan dorongan psikologi. Nah, semisal dalam kegiatan pembelajaran itu ditemukan bahwa ada peserta didik yang kurang memahami pembelajaran, nah guru di sini dapat memberikan dorongan psikologi berupa motivasi agar peserta didik itu dapat belajar dengan lebih semangat. Komponen yang berikutnya adalah tindak lanjut. Jadi ketika menutup pembelajaran harus ada tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran tersebut. Tindak lanjut ini bisa berupa tugas. Nah, tugas atau pekerjaan rumah yang akan dilaksanakan oleh peserta didik tersebut. Selain itu, tindak lanjut ini juga bisa dapat berupa pengarahan guru agar peserta didik ini membaca berbagai jenis buku, bisa komik, buku cerita, atau dan lain sebagainya. Karena di sini saya mengambil pembelajaran terkait dengan keberagaman, saya bisa memberikan arahan kepada peserta didik untuk membaca komik-komik yang terkait dengan keberagaman atau buku-buku cerita rakyat. Nah, kemudian yang keenam di sini atau yang terakhir adalah guru ini akan memberitahukan tindakan selanjutnya. Bagaimana tentang kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan ketika menutup pembelajaran ini akan saya cantumkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Nah, kemudian di sini ada juga prinsip penerapan dari
adanya kegiatan menutup pembelajaran. Apa saja sih prinsip penerapan dari kegiatan menutup pembelajaran? Yang pertama itu adalah kebermaknaan dan berurutan dan berkesinambungan. Kebermaknaan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena ketika mempelajari sesuatu yang sifatnya seperti keberagaman dan itu ada di sekitar peserta didik ini perlu untuk memahami bahwa pembelajaran itu sifatnya harus bermakna bagi peserta didik. Makna tertentu bagi peserta didik ini sebagai usaha untuk membantu peserta didik ini lebih termotivasi dan memahami lebih baik terkait dengan apa yang sudah dipelajari. Sehingga apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik ini tidak hanya terkait dengan bagaimana mereka memahami saja, tapi bagaimana mereka mencoba untuk meningkatkan atau mengaplikasikan pemahaman mereka di dalam kehidupan nyata. Misalnya bagaimana mereka termotivasi untuk bersikap toleran terhadap apa atau keberagaman-keberagaman apa saja yang ada di sekitar mereka. Kemudian berurutan dan berkesinambungan. Dalam menutup pembelajaran ini harus ada susunan yang tepat dan sesuai dengan minat peserta didik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.